Makanya aku bikin-bikin aja gambar-gambar. Belum. Apa? Ada langsung aja. Coba nonton. Gila soalnya kagak update ini ya. Apa? Penontonnya. Belum ada. Selamat sore Sobat Jeep. Wah, udah ada yang nonton aja nih. Ini gue lagi main ke bengkel Poles. Bengkel Poles Proper Bright punyanya Om Adi Nugroho Eko Santoso. Ini gue lagi main ke sini. Jimny-nya dia kinclongnya udah kayak mobil kontes nih. Ada Jimny Katananya Om Eko di sini. Udah diganti bumper custom bikinan Exitos, dipasangin Winswaran M6000, kap mesinnya udah ala-ala Jepang, dipasangin spion centong juga nih. Wah, keren nih, sidebarnya bikinan Exitos. Ini yang gue suka nih, dikasih bannya BF Goodrich, ukurannya sebentar gue nyontek dulu, 225/75 ring 16, dikasih pelek Evo Corse Sobat Jeep. Ngeri. Coba gue lihat. Oh, udah pakai Recaro. Dia pasangin jok Recaro sama roll bar. Ini kalau menurut Herky sports bar, kalau menurut yang bikin nih sports bar. Bumper belakang udah custom, deck tangki. Tapi ini sih kalau ukurannya mobil off-road kinclong sih. Oke, gue penasaran sama tips atau triknya Om Eko. Gimana caranya bikin mobil off-road tuh kok bisa kinclong gitu loh. Bentar, gue nyari Om Ekonya. Lagi ngumpet. Om Eko, kabur lagi. Om dicari nih. Om, selamat sore. Sore Om. Sore. Tuh ada Rindra tuh ngumpet tuh. Mana Rindra? Om, ya. Lagi sibuk Om? Ya ini fixing lah, moles. Ini lagi poles. Jadi Om Eko ini kalau bisa dibilang spesialis poles memoles. Om, Iya. Gua mau tanya sesuatu. Ini kalau kita off-road, itu kan nah, sorry tadi keputus. Sinyalnya hilang-hilangan Om. Ya. Gue mau nanya ini tipsnya dari Om Eko kalau kita kelar off-road atau sebelum off-road itu apa sih Om yang harus dilakuin supaya catnya tetap kinclong kayak Jimny-nya Om Eko nih? Nah, kalau misalnya sebelum off-road, biasanya tuh kalau saya nih ya istilahnya, biasanya saya body saya wax dulu. Oh, di wax. Di wax. Kalau enggak saya coating. Cuma sifat coatingnya tuh yang 7H, jadi yang bukan terlalu keras istilahnya. Nah, fungsinya itu agar si kotoran itu tidak cepat menempel lah istilahnya. Oh, jadi sebelum kita off-road atau emang ada perawatan khusus Om untuk mobil yang sering kena lumpur atau kecebur-cebur? Sebenarnya sih kalau mobil sering off-road atau nggak pernah, sebenarnya sih hampir sama lah istilahnya. Hampir sama dalam perawatannya. Okay. Dalam arti yang penting kalau misalnya sudah kena flek kotoran tanah, kalau bisa
secepatnya kita bersihkan. Bagian mana yang rentan Om? Biasanya bagian ini nih, kap mesin. Kap mesin itu paling sangat rentan karena memang dia bagian yang paling terpanas. Oh gitu. Makanya ini yang perlu ekstra perhatian tuh ya bagian kap mesin istilahnya. Efeknya apa Om kalau sampai nggak dilakukan step yang tadi Om Eko saranin tuh kayak di coating atau di wax sebelumnya ya? Nah biasanya kalau ini kan efeknya tuh gini, kita main off road, pasti kan ada kotoran kayak tanah segala macam, air segala macam. Nah itu dia mengandung kayak semacam zat besi. Nah zat besi itu dia biasanya dia bereaksi dengan si warna cat. Nah biasanya kalau memang dia kandungan besinya sangat keras, kayak tanah merah lah istilahnya, itu sangat tinggi dia. Pasti bodi ini akan flek putih-putih. Biasanya di Bagian sini area ya. kap mesin namanya. Kap mesin putih-putih dia. Nah biasanya itu ada dua tipe. Putih flek putih-putih biasa, dan kedua putih flek seperti furnace-nya kebakar. Kalau di bagian kap mesin kita udah terlanjur tuh Om, apa yang harus dilakukan kalau saran dari Om Eko? Kalau saya nih biasanya bodi kita cuci dulu, cuci bersih, selesai. Nah langsung naik step kompon. Itu setelah off-road Om? Atau Ya, sebelum? setelah off-road. Setelah off-road. Nah naik komponen itu biasanya kita sesuaikan dulu. Jadi saya pakai komponen bukan yang terlalu yang keras, istilahnya yang hard cutting. Jadi saya pakai medium cutting dulu supaya dia nggak terlalu mengkikis cat. Kalau memang pakai medium cutting sudah bisa hilang, ya udah kita lanjut ke medium cutting. Tapi kalau misalnya ke medium cutting nggak bisa hilang, berarti kita lanjut ke yang high cutting. Jadi istilahnya yang cuttingnya yang agak lebih keras lah. Cuma sifatnya yang cair. Jangan terlalu murni kalau yang cutting hard cuttingnya, karena akan cepat mudah kikis warna cat sebenarnya. Oke Om. Nah itu berlaku untuk cat orisinal bawaan pabrik atau yang misalkan yang udah repaint gimana Om? Nah, kalau yang udah repaint biasanya kita lihat dulu nih catnya, repaintnya. Kalau memang dia cat repaintnya istilahnya soft paint ya kita harus hati-hati. Dan karena dia tidak bisa memakai yang cutting yang keras, jadi hanya medium cutting. Nah itu biasanya kita harus hati-hati kalau yang udah repaint biasanya. Cuma kalau yang udah repaint tipenya yang istilahnya yang keras, versi yang keras, nah itu dia bisa pakai hard cutting. Jadi misalkan sudah terlanjur nih Om, ada teman-teman sobat Jeep yang memang belum pernah belum pernah ada maintenance di awal cat ya, misalkan ya pasti cat aslinya gitu, belum pernah dipoles, belum pernah di wax. Saat teman-teman off-road, kelar off-road gitu, apa yang harus dilakukan pertama Om? Nah, hal yang lakukan pertama itu dia langsung cuci mobil. Kita langsung cuci mobil, bagian-bagian yang sangat istilahnya yang bagian-bagian sangat sempit-sempit lah, itu kita bersihin total. Terus kedua kita menggunakan sampo mobil. Nah kalau sampo mobil mereknya bebas sih di pasaran banyak. Atau kalau memang sudah kotor sekali, kita bisa pakai sabun cair. Yang biasa dipakai untuk ya mencuci piring istilahnya. Yang anti minyak gitu. Anti noda dan anti minyak yang warna hijau itu. Itu aman. Itu aman, cuma tidak boleh dipakai untuk berulang-ulang. Jadi hanya untuk kondisi tertentu dia masih bisa. Setelah dicuci, bersih, selesai. Nah, kalau memang kita ada bodi yang flag bisa kita poles. Kalau memang bodinya nggak ada yang flag, ya kita bisa istilahnya perawatan yang sederhana, misalnya memberikan wax atau sealant. Kalau sekarang cat udah istilahnya? Udah macam-macam nih Om. Ada perbedaan nggak sih bahan untuk melindungi dalam tanda kutip melindungi dari lumpur gitu? Kalau selama ini yang masih paling untuk ya istilahnya mumpuni lah untuk lumpur tuh paling kita coating. Nah itu tapi kalau kita coating pun pasti akan masih tetap bisa nge-flake, cuma tidak separah apabila sebelum di coating. Kalau ada yang sudah terlanjur catnya rusak,
Ya paling kita coba pertama dengan sanding. Kita coba dengan amplas. Oke. Cuma grade amplasnya itu kita amplas yang grade-nya yang ringan. Misalnya di angka 2000, 2500 atau 3000. Nah, cuma kalaupun di sanding itu bisa hilang cuma tidak total hilang. Masih ada jejaknya. Oke. Makanya kalau saya lebih disarankan kalau memang ingin off-road yang hampir tiap hari ya kita paling tidak body ini kita lapisin, kita laminating. Misalnya kita pakai cutting stiker yang transparan. Oh, iya. Untuk bagian-bagian yang rawan. Itu lebih ngejaga Om ya? Iya, lebih ngejaga warna cat. Lebih ngejaga warna cat ya? Betul. Kalau di bagian bodi samping, kolong, spakbor gitu lebih aman Om ya? Masih aman. Kalau untuk bagian samping masih aman. Karena dia tidak terpapar panas langsung seperti kap mesin. Oh, tapi tetap harus Tetap segera dibersihkan, iya betul. Oke. Nah, gue penasaran juga sama ini nih Om. Ya. Escudo. Iya. Ini Om Eko juga melakukan hal yang sama, ngejaga Iya, dari betul, awal. betul. Tapi yang ini nggak pernah masuk lumpur sih ya? Kalau ini enggak, ini istilahnya mobil ala mall. Mobil ala mall. Mobil ala mall. Iya. Gila, ini sih kinclong banget nih bodinya. Ini belum pernah di repaint Om ya? Belum saya repaint dan ini udah saya coating. Oh, Ah. jadi lebih Jadi lebih untuk melindungi warna sebenarnya kalau Untuk coating melindungi sifatnya. warna. Karena kan mobil jarang dipakai. Jadi Hmm. paling tidak kita melindungi warna dari perubahan suhu dan cuaca. oke. Mm-mm. Om, kembali ke si Jimny nih. Ya. Kalau untuk pelek Om, Mm-mm. ada khusus perawatan khusus apa kalau kena lumpur gitu Ya. kan dia kan lebih panas ada Iya, kena iya. rem atau gimana Ah. itu sama nggak Om? Kalau untuk pelek sebenarnya sih masih ringan. Jadi dia nggak terlalu susah seperti body. Oke. Nah, kalau untuk pelek-pelek begini yang bukan non chrome ya istilahnya, Heeh. ini kita bisa bersihkan pakai jamur kaca. Oh gitu Om? Jamur kaca kita campur dengan sabun cair. Oh. Nah, jadi dia untuk ngilangin noda-noda yang di sela-sela sini nih, itu bersih, itu masih aman Om ya? aman. Untuk pelek yang non chrome ya, non chrome dan non polish. Non chrome dan non polish Ya. itu menggunakan obat Jamur kaca yang dicampur dicampur dengan sabun cair. Nah, kalau peleknya chrome atau polish? Nah, kalau pelek chrome atau polish biasanya kita punya auto polish. Untuk warna chrome itu ada di pasaran Oke. banyak. Nah, itu tinggal digosokin aja ke bagian-bagian yang dirasa udah ada flek putih-putih. Oke, ini jadi bisa dilihat Sobat Jeep, nggak ada noda lo peleknya. Padahal dipakai off-road sering juga nih. Biasanya sini, sela-sela sini dapat tuh. Di sela-sela gitu Om ya? Ya, betul. Oke, kalau di bagian sasis atau kolong lebih aman Om ya? Kolong aman. Biasanya kolong kita pakai steamer. Cuci steam, pakai steam. Oke, Jadi untuk bagian sela-sela sini segala macam itu bersih total, bersih tuntas. Kalau misalnya body ini kolong kotor banget, kita bisa cepet ban. Oh, Lebih mudah lah untuk bersihin. Om, kasih tips sama Sobat Jeep yang nonton live ini sekarang. Misalkan interior Ya. kemasukan lumpur, yang pertama dilakukan Om Eko apa sih? Kan pasti kan kita sering naik turun mobil Ya, saat di lokasi atau di jalur, Mm. kaki kita kotor, lumpur Ya. semua. Heeh. Apa yang pertama Om Eko lakukan setelah off-road? Gue penasaran sih sebenarnya. Biasanya itu karpet kita angkat dulu, kita keluarin. Karpet yang kasar ini. Oke. Kita keluarin. Nah, setelah itu bagian bawah kita cuci atau kita vakum. Setelah selesai cuci, kita vakum. Oke. Jadi supaya sela-selanya bersih kembali. Oke. Terus biasanya bagian sini ini kotor nih. Oh, Bagian sini nih. di door trim ya? Nah, karena kan kita kan pasti akan buka kaca nih. Oke. Ini pasti penuh tanah. Nah, ini bisa kita bersihkan pakai sabun cair. Sabun cair Ya. sama seperti yang tadi. Ya, betul. Oke. Yang menghilangkan noda dan Menghilangkan membandel noda, itu. minyak-minyak itu ya. Nah, untuk bagian jok bisa pakai itu juga. Bagian jok. Tapi disikat Om? Enggak. Disikat dengan sikat yang halus. Sikat halus Nah, berarti. anggaplah sikat semir sepatu tuh.
Oke. Nah itu dia, ini sikatnya dia halus. Nggak terlalu keras ya. Iya, nah itu bisa kita untuk bersihkan bagian jok, khususnya bagian bawah nih, bagian pantat. Safety belt juga Om. Sebelah juga. Kan terkadang banyak yang muncul ke dalam tuh. Betul, biasanya safety belt, jok ini, dashboard Iya. samping itu pasti kena. Setir juga sama. Kalau plafon Om? Plafon kita pakai ada pembersih plafon atau kita bisa pakai itu juga. Sabun anti noda dan Yang paling paling simpel mujarab dapat ya. Iya, itu Paling paling simpel gampang mujarab kita. Dan itu hasilnya juga bagus. Meko. Kalau ruang mesin gimana Om? Kalau ruang mesin, Kan pasti kan kena lumpur, kena air kotor, panas. ya betul. Biasanya kalau flek mesin, tuh. ya betul. Kalau ini Ada coba- tips nggak, Om? coba dulu nanti. Kalau mesin biasanya tuh bagian-bagian terkotor tuh bagian, bentar saya buka dulu. Oh, ada Mas Niko di situ. Iya ada. Baru ini- kelihatan. Ini yang punya mobil katanya. Yang punya mobil. Jadi kalau Sobat Jeep sempat ya sering perhatiin Jimny di IG ya. Ini sering banget nongol nih mobil nih. Nah, Om ini bisa kinclong gini diapain Om? Nah, ini kan dipakai mobil Biasanya ini dipakai yang off-road ini. sini kotor, sini kita cuci dulu. Jadi pertama kalau kita off road, yang kita cuci pertama bagian samping semua. Gitu. Selesai bagian sini semua selesai, baru kita ke bagian tengah. Cuma kalau ke bagian tengah biasanya yang untuk pengapian kita tutupin, kayak semacam CDI, busi, alternator kita tutup. Oke. Supaya dia tidak konslet kena air. Nah, setelah ini kalau untuk bagian mesin itu juga sama, pergunakan sabun cair itu Di awal. di awal semua tinggal kita kuasin. Berarti lumpur-lumpur kalau yang berkerak di mesin maksudnya udah Masih bisa luntur. Bisa luntur. Bisa luntur. Kalau yang noda membandel di bagian mesin bisa pakai engine degreaser. Itu yang banyak di pasaran tuh, yang model-model kaleng. Iya. Nah itu pakai itu bisa. Nah, paling lama kalau buat mesin berapa lama setelah off-road Om? Harus ditangani secara segera kan? Nah kalau bagian mesin sepertinya nggak bisa dilangsung secara segera sih kalau bagian mesin. Paling tidak secepatnya istilahnya. Oh, secepatnya. Jadi kalau dirasa pokoknya kita fokus pertama itu ke bagian bodi dulu. Bagian bodi sudah clear, udah bersih, baru kita ke bagian mesin. Oke. Cuma kalau mesin memang sifatnya masih bisa ditunda kalau bagian mesin karena obatnya dia itu tidak ada istilahnya banyak perbedaan lah istilahnya. Jadi nggak perlu facial khusus sama obatnya gitu. Oke. Jadi sudah banyak di pasaran. Kalau warna warna khusus apa yang paling susah dirawat Om kalau mau punya mobil off-road? Off-road itu biasanya warna hitam dan warna putih. Itu paling susah dirawat. Paling susah. Kalau warna hitam dia akan cenderung baret-baret. Heeh. Kalau warna putih cenderung ke warna flek putih-putih. Oh. Menguning, coklat. Flek coklat. Oh gitu. Iya, itu hanya dua itu aja, putih dan hitam. Di luar itu nggak ada Di luar masalah. itu masih aman. Dalam arti mas gini. Aman itu nggak kelihatan, nggak seperti warna hitam dan putih istilahnya kalau flek-fleknya gitu. Nah, Meko, Nah, kan teman-teman off-road juga banyak yang catnya Dove nih. oke. Ada perawatan khusus nggak Om untuk ngebersihin warna Dove? Kayaknya lebih susah ya kalau menurut saya. Kalau warna Dove sebenarnya dibilang gampang susah kalau warna Dove. Oke. Kalau warna Dove itu sebenarnya simpel, dia hanya cuci, selesai dicuci, terus kita menggunakan WSR, water spot remover. Water spot remover. Ya? Itu banyak di pasaran. Oke. Nah, dia fungsinya hanya untuk menghilangi jamur-jamur di bodi warna Dove. Oke. Nah, setelah itu biasanya saya kasih istilahnya quick detailer. Quick detailer ya. Untuk pelapis si warna Dove. Oke. Atau ada juga wax khusus warna Dove. Itu sudah banyak di pasaran. Oh, cara ngilangin lumpurnya juga sama Om. Sama persis. Kan dulu kan pernah saya sempat dengar disikat. Ya, kalau disikat itu sifatnya yang seperti catnya model raptor. Oh. Nah, itu oke. perlu disikat karena bagian pori-pori dia besar-besar kan. Oke. Nah, itu pun disikatnya itu juga sikatnya yang lembut. Oke. Bukan Kalau sikat yang kasar. kalau Dove nggak perlu Disikat. Iya, khusus hanya pakai lap kanebo atau microfiber basah, diusap gitu aja. Nah,
pernah ada yang bilang pakai sabun colek om. Sabun colek untuk di mana Dove sebenarnya kalau saya itu kalau bisa dihindari. Oh dihindari justru. Soalnya dia akan cepet istilahnya gini, melunturkan si warna Dove. Oh bikin luntur Karena justru. dia warna Dove itu kan dia sifatnya open, dia nggak ada pelapis varnish. Oh, Jadinya dia oke. kalaupun kena sabun colek secara rutin dia akan pudar warnanya. Oh gitu. Oke, ilmu baru buat saya. Ya mungkin ilmu baru juga buat Sobat Jeep ya yang lagi nonton live ini. Om, bahan plastik Ya, relatif aman nggak? bang itu masih aman, aman. Masih kayak gini nih aman. Sudah banyak di pasaran misalnya kayak silikon spray. Jadi dia model spray ada, model untuk misalnya pakai spons juga banyak di pasaran. Itu aja paling. Kalau enggak paling minimal bisa pakai semirban, cuma setelah itu dilap. Itu istilahnya yang apa ya, pahe. Istilahnya Pahe, ya. yang istilahnya kondisi tertentu yang terpaksa nggak ada itu kita bisa pakai semirban. Nanya Om, kalau plastik kayak fender terus kaca spion kan sering kejemur ya mobil Ya. off-road. Mungkin banyak kan ditaruh di bawah matahari tuh. Nah itu kalau udah putih-putih gimana? Nah, biasanya kayak gini-gini nih, ada nih apa namanya trim restorer. Dia untuk mengembalikan warna plastik ini. Cuma dalam kondisi tertentu ya, maksudnya dia bisa balik ke warna hitamnya. Kalau ini udah terlalu bule, dia akan susah untuk baliknya. Oh, Kalau masih kondisi seperti ini, dia masih bisa. Ya, Banyak kok mereknya banyak kok. Di pasaran banyak. ini sih Namanya trim kinclong restorer. banget. Ini masih kinclong banget. iya. Baret-baretnya sih ada, Baret baret-baret ada pasti. main. Ini yang gue bingung sama Eko. Ini kan bahannya kan agak-agak bludru gitu ya. Ini sebenarnya Apa gimana bukan, dia agak berpori-pori. Nah, kalau kena lumpur, Dia cuek. tinggal disikat aja udah bersih. Oh, oke. Nah, ini waktu itu saya dapatnya di tempatnya Om Denis, MMC. Ngomong-ngomong MMC, Iya, MMC, iya betul. ngomong-ngomong MMC nih, Om Eko ini salah satu dari pendiri pelopornya si MMC. MMC ini mas yang mesin cilong ini loh, yang sama Om Denis. Cuma salah pergaulan. Kalau MMC mungkin orang-orang tahunya bengkel Benar ini, off-road. Iya, bengkel di sini, off-road. iya betul. Tapi malah arti MMC itu maniak mesin Cina. Nah, artinya di sini kita, artinya tuh ya ini mana mesin jelong. Awal mulanya gitu, ini ya. yang ngasih nama ini salah satu senior kita di kantor. Iya, Mbak. Tabel otomotif. Emma apa Ima? Ada lupa. Mbak Emma itu. Iya. Akhirnya yang lanjut ke bagian bersih-bersih Om Eko, Iya. yang Bagian kotor-kotoran kotor-kotoran Om Denis, Denis Emmanuel MMC. Lo lagi ngapain, Rin? Enggak, lagi lihat-lihat. Mesinnya bersih sampai bawah-bawah selip-selipannya. Nah, kalau ini juga saya dibantu oleh sama anak saya Niko. Iya tuh, Itu orangnya tuh dia tuh. Nah. Oh. Ini Niko. ini Jimny-nya Niko sebenarnya. Ini dia Niko sebenarnya. Ini dia. Tuh, udah sampai sekotor apa lo diizinin sama bokap? Sekotor lumpur aja yang ringan. Niko nggak bisa jawab sama Jeep. Karena apa ya? Gue tahu banget sama Eko sama mobil. Pokoknya kalau dia pakai pulang kotor cuci. Mau jam berapapun pulang cuci. Berapa lama kok? Rekor paling lama lo nyuci ini Jimny abis off-road? Ada kali bisa 3 jam. 3 jam itu juga belum Belum tuntas. ya? Nah, ngomong-ngomong itu, Om Eko pernah nggak dapet pasien yang benar-benar baru pulang off-road langsung ke sini? Iya, pernah. Pernah. Nah itu Itu berapa jam Om ngerjainnya? kalau saya pengajian hampir lebih kurang lebih 4 jam. Nyucinya aja? Cucinya aja. Termasuk cepet sih. 4 jam, cuma 4 jam itu setelah kering kita cek lagi. Oh, Masih ada yang kotor, kita ulang lagi. Oh. Jadi istilahnya sampai tuntas. Sampai tuntas. Nah, cuma kalau nyuci mobil off-road itu nggak bisa sekali tuntas karena kan kita media basah nggak kelihatan kotornya. iya. Ya. kering Nah, dulu ya. kita nunggu kering sebentar ya, kita duduk-duduk dulu lah, ngopi-ngopi atau apa, udah agak mulai kering dikit, kita cek, oh ini kotor, kita ulang bagian ini aja. Oke, jadi tips juga ya buat Sobat Jeep kalau abis off-road pas nyuci jangan langsung menganggap langsung.
Oh, udah bersih. Bersih ya. Tapi ditunggu dulu. Pernah nyuci 6 jam loh. Ya, 6 jam itu aja. Ya. Kalau gua dibagi 2 aja. 4 jam. 6 jam tuh rasanya datang siang, pas mau keluar udah maghrib. Udah mati. Nah, itu gitu kalau habis off-road. Ini coba gue penasaran sama kolongnya, Ren. Ya bersih banget ini sih. Tapi itu gua 6 jam sambil bersihin barang-barang yang Oh, yang lain, yang betul-betul ya, ini sama itu. Berikat-berikitnya Iya, apa betul. segala macam. Ren, Hah? mobil off-road tapi kolongnya kayak mobil kontes. Ya itulah. Cilak ya? Mencilat. Bisa dijilat. Oh iya. Ini jadi salah satu acuan gue nih kalau pulang off-road nyuci mobil harus kayak gini ah. Tapi kalau lo males tinggal bawa ke sini aja, Ren. Bisa. Paling minimal 2 sampai 3 hari bisa. 3 hari. Kalau nyuci doang kira-kira berapa Om? Di luar sampai poles ya? Kalau nyuci doang paling di angka race-nya di angka 100 sampai 300. Siapa ya? Suaranya. Gua susah bangun sama aja. Efek dari one pack gitu. Berapa tadi Om? Biayanya kalau nyuci? Biayanya dari angka 100 sampai 300. Nyuci mobil. Cuci biasa aja. Kalau mau cuci wax paling kita tambah dari 200 sampai 500. Itu biasanya kita waxnya pakai wax mesin. Jadi nggak wax manual dengan tangan. Jadi itu baret-baret habis off-road Ya, bar ringan dari off-road kita bersihin segala macam. flek-fleknya, lumpur, hambalan Ya, segala betul. macam. Atau juga biasanya saya juga terima yang dari bengkel. Habis dibangun dari bengkel, pelepasan oli segala macam, itu bisa kita bersihkan. Bagian mesin, bagian bodi kita poles, interior kita bersihin, nanti begitu. Paketnya ada apa aja sih Om? Sebenarnya sih paketnya sih antara obrolan sebenarnya kalau saya. Oh, gitu. Jadi saya nggak ada paket-paketan. Iya benar. Paling kita, Meko, coba saya mau bersihin after dari bengkel, ya oke harga sekian gitu. Jadi biasanya harganya sekitar 400 ribuan harganya untuk poles yang step 1. Poles ya. Betul. Biasanya begitu kalau kita. Jadi bengkel siapapun habis dibangun off-road, ya udah, Om, Polesin. sebelum ke customer kita rapin dulu deh gitu. Nah ini Amerika sama Niko. Nah kalau ini yang tukang jilatnya bagian kolong ya. Oh, Saya gitu. udah nggak bisa bagian kolong. Dia bagian kolong, bersihin kolong. Kalau kita berdua nih, ya saya bagian bodi, Niko bagian bawah, ya sama bagian mesin. Dia emang harus tahu sambil belajar mesin, misalnya ini namanya apa, radiator ini namanya apa, dia harus tahu. Jadi sambil bersihin sambil belajar. Kalau kategori mobilnya Om tadi itu harga segitu buat mobil Jimnica atau VX sama sama? Sama. Kalau untuk cuci semua kita sama. Oke. Jadi sama. Kecuali kalau udah masuk cuci wax ya. Nah dia ada penambahan 100 ribu. Per dimensi mobil? Iya, penambahan. Misalnya dari 100 jadi 200, 200 jadi 300 gitu. Cuma biasanya semua dikondisikan aja. Iya. Jadi nggak perlu, saya harga itu nggak terlalu mengikat sebenarnya, karena kalau kondisi begini ya segini cukup. Saya bilang. Kalau kondisi agak kotor ya segini paling cukup, udah itu aja. Jadi harga pertengahan lah sih. Harga pertengahan. Buat sobat Jeep yang penasaran sama paket-paketnya Om Eko itu bisa lihat di IG-nya Proper Bride ya Om. Ya betul. Dan yang mau main kesini langsung, alamatnya di mana Om? Alamatnya Jalan Pluto Dalam 1, nomor 40, Villa Cinere Mas. Pluto Dalam 1 nomor 40 Villa Cinere Mas. Di Google Map ada? Di Google Map ada Proper Bride. Oke. Gitu. Bisa dilihat apa workshopnya. Ini lagi ada Fortuner yang baru kelar ini. Iya. Hampir karena atau belum? Katanya masih ada mau dirapin dikit lagi? Enggak. Udah Udah selesai. Kinclongnya bisa ngaca ya Ren? Lu mau tethering gua enggak? Udah nggak sini aja. Nah. Tak hilang lagi. Nggak berani. Itu ada Nggak berani ke dalam sih. majalah Jeep. Oh iya nih, gue pengen nunjukin ini nih. Buat sobat Jeep, hilang nggak ya sinyalnya Ren? Lu pakai tethering gua deh. Gua taruh handphone di sini. Oke, Coba lu tethering gua. bentar.
Sebentar coba. Halo. Sorry keputus ya. Ini kita langsung lihat sini, Ren. Jadi di temboknya Om Eko ini ada majalah Jeep edisi terakhir. Ya, Ren. Yoi, dibingkai. Dibingkai sama Om Eko. Dan masih ada plastiknya, Masih diplastikin. belum dibuka. Ini keep rolling. Jadi ini makna covernya, jadi jelasin cover majalah Jeep. Jadi ini makna covernya. Ini dulu terakhir anak redaksi Jeep tinggal berlima. Jadi ada 5 mobil, 1, 2, 3, 4, 5. Gua, Bimo, terus ada Among, ada BA waktu itu, ada Verly. Ceritanya ya, ceritanya. Iya. Kan Panji lagi ngeliatin. Panji. Keep rolling for the biggest journey. Thank you banget sih nih gue sama Meko nih. Iya, Meko. Sampai dibingkain gini nih. Nah ini price listnya, Bim. Mana? Ini bener dong? Nah, iya itu Oh, ini spesial. ada price listnya. Price listnya, oke. Tapi harga tidak mengikat ya Om. Jadi bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan, ya betul. Hmm, Ini hanya sebagai kerangka bacaan. oke. Nah, bacaan dan alatnya sih luar biasa sini. Obat-obatannya komplit. Oh, ada motor juga, Ren. Iya ini juga ini juga diterima juga ya. Motor udah terima kita motor. Motor dari cuci wax, poles, coating. Ngeri, ngeri, ngeri. Ini gue dari dulu suka banget sama ini nih. Kinclong banget. Ya iya. Yang dua sana jangan dikasih. Ini ada koleksi diecast-nya Om Eko sebagian tapi. Iya, di bagian. Ini sebagian karena gue sedikit tahu yang disimpan banget apa aja gue tahu. Itu sampai ada ban-ban kecil-kecilnya mas. Ada itu pellet. Ya, Kalau itu Pellet ada, Recaro ada, Thule ada. itu buat 1/64. Jadi yang aksesorisnya. mau custom Matchbox atau Hot Wheels. Ini ada diecast-nya juga nih. Firwannya nih. Iya nih. Firwan mobil Meko. Oh. Jadi nge-review mainan kita. Nggak nge-review mainan, cuman kasih lihat aja. Ya iya. Ada Jimny. Ini dijual. Enggak. Dikoleksi. Udah sore, Ren? Iya. Balik kita? Hah? Ayo, balik. Om, Oke Om Bimo. gua cabut dulu ya. Sip. Terima Thank kasih you. ya. Thank you Om Udah Eko. mampir sebentar. Thank you udah ngasih info, Ya. ngasih tips, ngasih pengetahuan ke gua sama Rindra dan Sobat Jeep yang lagi nonton live-nya ini. Sip. Nanti kalau ada apa-apa bisa saya bantu. Asik. Tidak ada ongkos tambahan. Oke, thank you Om Eko, thank you Om Niko. Bimo. Thank you. Oke Sobat Jeep, cukup sekian dulu live-nya. Ya. Udah mulai mendung. Gua sama Rindra harus balik Karena ada yang nyuci. karena ada yang mesti nyuci ini. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi Sobat Jeep ya. Meskipun mobil off-road bukan berarti harus kotor atau dekil. Cuman kalau ngelihat Jimny ini sih mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, gua sama Rindra mohon pamit. Terima kasih yang udah nonton. Thank you.